Renungan Kefas Sabtu 10 Juni 2023. Tahap Ministri Orang Kristen. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 berkata, "Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, 'Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka.'" Ayat 4, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Roh itu mendirikan dan mengutus para rasul menyebarkan Injil Kristus. Dia memimpin para rasul dalam perjalanannya untuk Injil tersebar. Dia bernubuat melalui nabi-nabi mengenai penderitaan-penderitaan dan penganiayaan-penganiayaan para rasul. Dia memimpin para rasul untuk membicarakan sesuatu mengenai penanggulangan Allah terhadap umatnya. Dia menyalurkan karunia-karunia berbeda kepada kaum beriman. Dia sebagai realitas pembicaraan Kristus berbicara kepada semua gereja, panggilan untuk para pemenang dalam kemerosotan gereja. Sebagai esens tubuh Kristus, semua yang dia kerjakan dalam dan pada kaum beriman untuk penyusunan pembangunan tubuh Kristus di dalam Dia sebagai keesaan. Sobat Kefas, kita telah membahas 4 bagian pekerjaan roh itu di dalam kaum beriman. Pertama, bagian dari pengudusan awal, penerangan, dan kelahiran kembali melalui pengudusan selanjutnya. Kedua, bagian pekerjaan hayat batini. Ketiga, bagian pekerjaan untuk memelihara persekutuan ilahi. Dan keempat, bagian gereja, ministry, pelayanan, dan pekerjaan. Di sini kita nampak bahwa pekerjaan roh itu meliputi semua kehidupan dan ministry orang Kristen. Kehidupan dan ministry orang Kristen sebenarnya ada dalam roh, bersama roh, dan dari roh. Terpisah dari roh yang al-muhid, kita tidak dapat memiliki kehidupan orang Kristen ataupun ministry orang Kristen. Karena itu, kita perlu pemenuhan Roh Kudus dan juga pencurahan Roh Kudus, sehingga kita dapat memiliki kehidupan dan pekerjaan orang Kristen yang memadai. Poin hari ini, Romawi 1, tahap ministry orang Kristen. A. Dalam aspek ministry. 1. Dia mendirikan dan mengutus para rasul untuk menyebarkan Injil Kristus. 2. Dia memimpin para rasul dalam perjalanannya agar Injil tersebar. 3. Dia bernubuat melalui nabi-nabi mengenai penderitaan dan penganiayaan para rasul and persecution. Dia memimpin para rasul membicarakan mengenai Allah menanggulangi umatnya. B. Dalam aspek pembangunan gereja. 1. Dia menyalurkan karunia-karunia yang berbeda kepada kaum beriman. 2. Dia sebagai realitas pembicaraan Kristus, berbicara kepada semua gereja, panggilan kepada para pemenang dalam kemerosotan gereja. 3. Sebagai esens tubuh Kristus, semua yang dia kerjakan dalam dan pada kaum beriman adalah untuk penyusunan, pembangunan tubuh Kristus dalam Dia sebagai keesaan.
Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah kami yang tersedia bagi kami. Dikau mengasihi kami, Dikau adil benar, Dikau setia, Dikau kudus, Dikau juga mulia. Hari ini kami dapat menjamah segala sifat-Mu. Ini setiap kali kami datang pada hadirat-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mau setiap hari datang, menikmati dan tersusun oleh segala sifat Allah. Amin.